Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Popol, mari kita mulai cerita Swindler kali ini. Dan sebenarnya video kali ini merupakan salah satu contoh kenapa banyak banget pasangan yang cerai di Korea. Dan aku harap hal ini tidak terjadi di Indonesia, khususnya di keluarga Popol. Jadi mohon kali ini ditonton baik-baik. Dan sebenarnya mungkin nggak banyak orang ngira kalau ini bisa berakhir dengan perceraian. Karena kalau dipikir-pikir, ini terkesan sangat masuk akal. Maksudnya cara menikah seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Langsung kita mulai. Oke, untuk memahami cerita kali ini kita perlu kenal dengan satu pasangan suami istri. Cowoknya bernama Jae, perempuannya bernama Arin. Jae ini bekerja di perusahaan besar, sedangkan Arin juga bekerja di perusahaan besar tapi di sektor finance. Jadi yang satu di pasar saham, yang satu di perusahaan besar. Sehingga pendapatan mereka itu nggak cuma stabil tapi juga lumayan banyak. Tapi mau di negara manapun, kalau gaji gede itu masih nggak bisa menjadi kaya banget. Kecuali kamu udah kelas BOD sana ya, Board of Director gitu. Nah, sehingga mereka ini sangat-sangat hemat. Jadi mereka pergi ke supermarket pun cuman beli makanan-makanan ataupun barang-barang yang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan nggak dibeli. Jadi benar-benar semuanya itu ada budgetnya. Sebelum mereka pergi ke supermarket pun di list. Ini beli apa, harga berapa, belinya yang promo, gini-gini. Jadi mereka itu sangat-sangat membudget saat ada pengeluaran. Dan ini udah menjadi kebiasaan mereka dari pacaran hingga menikah. Sampai-sampai suatu hari mereka ini kan tinggal di apartemen dan di lantai atas mereka ternyata kedatangan satu pasutri baru. Jadi ganti gitulah tetangganya. Nah, mereka ini awalnya nggak kenal karena kalau di apartemen mungkin di Jakarta juga mirip. Biasanya itu nggak umum untuk saling kenal. Ya bisa jadi kenal tapi nggak kayak disengaja. Misi saya dari lantai atas, kan nggak gitu. Biasanya cuma waktu papasan di lift ataupun kalau sering ketemu di lift jadinya oh unit berapa, oh situ. Nah biasanya kan kayak gitu ya. Atau sama pasangan Jae dan Arin ini pun tidak terlalu peduli dengan tetangga barunya. Tapi mereka ini mulai sedikit terganggu karena di malam hari tetangga barunya ini suka pesta, ada lagunya, ada jedak-jeduknya dikit. Ya memang nggak terlalu mengganggu, tapi alangkah baiknya kalau bisa lebih tenang gitu. Hingga di suatu malam Jae itu terbangun terus bilang ke istrinya, "Yang lantai atas ini rodok jengkelin ya, rodok jengkel lo ini. Besok apa ini ya, coba tak datangi ta, biar mereka tahu kalau mereka itu rame." Nah Arin bilang, "Ya udahlah, coba kita lihat besok mereka masih rame atau enggak." Ya wis lah, ya wis, hari ini biar naik. Besoknya kebetulan di saat Arin mau pulang ke rumah, dia nungguin lift. Pasangan yang tinggal di lantai atas itu juga naik lift. Halo, mereka sapa-sapaan, terus mereka ngomong-ngomong di lift. Arin tanya, "Oh yang ini ya baru pindah ke lantai atas ya?" "Oh iya lantai bawah saya ya. Aduh sorry ya, kita akhir-akhir ini banyak acara-acara di rumah jadi agak rame, maaf banget." By the way, yang kasih dong." Cewek yang pasangan atas itu bilang gitu ke suaminya. Terus suaminya tiba-tiba kayak nyari barang dari barang belanjaan. Nah ngasih satu botol wine. "Oh ini maaf ya, kita rame, ini kita ada sedikit hadiah, silahkan diminum di rumah ya." "Ya mohon maaf, makasih," udah nggak dikomplain. Setelah itu Arin nyampe di rumahnya. Nah Arin cek harga wine-nya. Ternyata harga wine-nya ini mencapai 3 juta rupiah. Ya bisa dibilang kalau dikasih tetangga harga 3 juta rupiah kan ya lumayan mahal ya tuh. Jadi tetangga aku ngasih hadiah mahal, ya wis lah nggak apa-apa, rame dikit nggak apa-apa, biar naik. Nah Arin jadi kayak gitu. Nah malam itu lagi-lagi pasangan di lantai atas itu agak rame. Jae agak marah, "Yang lantai atas ini kok rame lagi sih? Wis hari ini tak datengin aja ya." Nah Arin bilang, yang ojo yang." Suaminya tanya, "Lah emang kenapa?" "Loh tadi aku ketemu di lift, aku dikasih wine, tak cek harganya 3 juta rupiah loh. Kan ya nah enak yang." Nah Jae bilang, 3 juta rupiah? Ya wis lah, tak tidur. Jadi Jae pun setelah tahu kalau mereka dikasih hadiah yang harganya lumayan, yo isa nutup mata dikit lah, ya wis lah tak biarno, bisa dibilang tak ngalah dikit. Nah kayak gitu. Hingga suatu hari Jae ini terbangun di malam hari. Yo wis gak ada apa-apa, tiba-tiba kebangun. Nah kebangun ternyata lantai atas itu lumayan jedak-jeduk gitu. Aduh wis jengkel. Nah Jae yang jengkel, dia mau ngomong ke istrinya, tapi istrinya ternyata udah nggak ada di kasur. Padahal jamnya itu jam-jam 11, jam-jam 12 gitu. Jae bingung, "Loh istriku kemana jam segini? Kan nggak mungkin juga pergi kerja." Wis lantai atas rame, istri nggak ada. Jae coba telepon istrinya. Ditelepon nggak ngangkat-ngangkat. Dan pas mau terputus tiba-tiba diangkat sama istrinya. "Halo?" Tapi pas istrinya ngangkat telepon ternyata lantai atas juga jadi diem. Nggak tahu ini kebetulan atau gimana, tapi Jae ngerasa
kok kebetulannya terlalu pas ya. Ya wis lah, enggak apa-apa. Nah, diangkat. Ji tanya, "Lu yang kamu di mana? Aku bangun kok kamu enggak ada di sebelahku." "Oh, ini yang ini apa senior kantorku ini atasanku ada yang kebetulan lewat terus mau ngomong masalah kerjaan. Aku turun bentar di supermarket. Bentar lagi aku tambah balik, wis kamu tidur dulu." Arin bilang kayak gitu. Jujur ini alasan yang sangat tidak masuk akal ya, tetapi Jae pun tidak punya bukti yang jelas ataupun gimana sehingga Jae tutup mata. Alias dia ngerasa nggak nyaman, tapi ya wis lah, aku nggak usah curiga banyak-banyak daripada aku yang stres gitu. Nah, masalahnya beberapa hari setelah itu kebetulan Jae pas pulang ke rumah, Jae naik mobil pulang, pas nyampe di parkiran, Jae ini ngeliat istrinya yang lagi ngomong sama pasangan lantai atas. Dari jauh. Lah emang ngapain istriku ngomong sama pasangan lantai atas? Kan sebenarnya nggak ada urusan ya toh. Tapi terkesan mereka itu ngomongnya lumayan serius gitu. Nah, jadi yang lihat itu sengaja dia itu agak pelan-pelan nyetirnya, mau didekatin gitu. Nah, pas mau didekatin ternyata istrinya alias Arin sama pasangan lantai atas itu nyadar kalau Jae itu mendekati. Sehingga mereka itu tiba-tiba langsung bubar dan terkesan kayak tidak terjadi apa-apa. Nah, Jae yang mulai merasa tidak nyaman tapi dia mau tanya ke istrinya pun jadi nggak nyaman, akhirnya memutuskan untuk coba minta tolong ke detektif swasta. Karena kalau misalnya ditanya terus istrinya bilang, "Kamu kok curiga sama aku sih, kamu nggak percaya aku?" Takutnya hubungan suami istrinya jadi nggak lebih baik gitu. Nah, akhirnya Jae ini minta tolong ke detektif swasta untuk dicari tahu apa betul istriku itu ada hubungannya atau ada sesuatu sama pasangan lantai atas. Tentunya ini bukan hal yang susah sehingga detektif swasta mulai mengikuti gerak-gerik si Arin. Masalahnya baru 1 hari detektif swastanya ngikutin gerak-gerik si Arin, detektif swastanya langsung telepon ke Mas Jae. "Pak, ini kita udah ngikutin, tapi ini agak mengagetkan Pak, mungkin Bapak siap-siap dulu ini ya. Jadi istri Bapak ternyata pagi hari bilangnya berangkat kerja, tapi setelah kita ikutin keluar dari parkiran nggak jauh dari rumah, balik arah Pak, balik lagi ke rumah dan masuk ke unit lantai atas Bapak. Dan setelah kami cek, istri Bapak itu sudah berhenti ataupun diberhentikan dari perusahaannya 3 bulan yang lalu Pak. Ini agak aneh, tapi untuk memastikan coba kita ikutin 3 hari ke depan ya Pak." Jae yang mendengarkan itu ngerasa, loh kan ada sesuatu ini, tapi mosok istriku selingkuh sama lantai atas, ya kayak nggak mungkin juga, atau ini kebetulan. Ya udahlah, coba dibiarkan dulu 3 hari ke depan, apa betul istriku bakal terus menerus ke lantai atas atau itu hanya kebetulan aja. Dan ternyata setelah diikutin 3 hari, ternyata setiap hari istrinya ini pergi ke lantai atas. Dan karena Jae ini pengen tahu apa yang dilakukan antara istri dengan pasangan lantai atas, Jae minta tolong ke detektif swasta. "Pak, coba cari tahu istriku ngapain ke lantai atas." Detektif swasta yang jawab, "Pak Jae, kalau ini di kantor atau di perusahaan kita bisa Pak menyelundup masuk. Ini kalau di rumah orang kita nggak ada cara Pak, susah banget Pak." Memang ini terpaksa, tapi satu-satunya cara Pak Jae harus tanya langsung ke istri Bapak. Nah, ini kan udah ada foto kalau istri Bapak masuk ke lantai atas. Coba Bapak tanyain, karena kalau di luar itu kita nggak ada cara lagi. Karena ini rumah orang Pak, kita nggak bisa bolak-balik masuk. Mungkin 1 kali kita bisa Pak, kita pura-pura jadi security mau ngecek alat pemadam kebakaran atau gimana. Tapi kalau berulang kali kita nggak bisa Pak. Kita sarankan Bapak coba ngomong langsung sama istri Bapak dulu. Nah, Jae yang mendengarkan itu akhirnya memutuskan untuk coba tanya langsung ke istrinya. Jadi di weekend waktu nggak ada kerja, Jae minta istrinya duduk di meja makan, terus Jae tanya, "Yang, aku udah tahu semuanya Yang, kamu ngapain sih ke lantai atas? Dan apa sih yang kamu sembunyikan sebenarnya? Kamu kenal tak sama lantai atas? Kok bolak-balik ke sana? Terus katanya kamu udah nggak kerja di perusahaan itu, sebenarnya ada apa sih kamu?" Nah, Jae tanya gini ke Arin. Arin yang mendengarkan pertanyaan itu agak kaget, terus dia kayak, "Loh, kamu kok tahu? Tahu dari mana kamu?" Jae bilang, "Yes, pokoknya aku beritahuin apa yang terjadi gitu." Nah, Arin jawab kayak gini, "Yang, jadi kamu kan tahu aku yoga di dekat kantorku itu kan. Sekitar 6 bulan yang lalu, nah hari itu aku pergi ke tempat yoga aku Mbak Kopi gitu. Dan kebetulan ternyata ada cewek masuk yang bawa baju mahal. Jadi kopiku ini tumpah ngenain baju mahal cewek itu. Nah, karena aku nggak enak, aku bilang, 'Oh maaf, ini saya cucikan aja boleh nggak? Saya kirim ke tempat laundry yang profesional biar bajunya nggak rusak. Maaf banget, sorry saya nggak sengaja." Nah, cewek itu ternyata bukannya marah, malah bilang,
oh enggak apa-apa. Duh namanya baju ya kadang kena ini kotoran atau kena minuman enggak apa-apa kok. Kalau situ nggak enak, ya udah selesai yoga, saya beliin kopi aja enggak apa-apa, nggak usah peduli baju saya. Nah, cewek itu bilang gitu. Nah, karena aku yang nggak enak, akhirnya setelah selesai yoga aku nraktir kopi yang. Nah, pas aku lagi ngomong-ngomong di kafe, ternyata suaminya juga dikenalin. Mereka ini ternyata punya bisnis developer. Mereka ini bangun-bangun. Nah, terus karena cewek ini ternyata 2 tahun di atasku, Oni gitu, terus dia baik banget, jadinya kita jadi akrab yang. Nah, masalahnya setelah kita ngomong-ngomong, aku juga jadi tahu kalau suaminya tertarik sama investasi. Aku ngasih tahu informasi internal yang nggak boleh aku beritahu sebenarnya. Nah, berkat itu pasangan itu akhirnya ya mereka dapet lah uang yang lumayan banyak. Terus aku juga dihadiahin tas branded. Tapi dikarenakan itu aku dipecat yang dari perusahaanku. Dan ya kamu tahu lah ya, industri finance ini kan lumayan sempit. Jadi kalau rumornya ini beredar itu nggak lama yang cepet banget semua orang bakal tahu kalau aku terkait sama kejadian ini. Jadi aku nggak bisa nyari pekerjaan. Dan ternyata beberapa bulan yang lalu kan Oni itu pindah ke lantai atas. Nah, aku jadi ketemu lagi, terus kita ngomong-ngomong. Nah, terus beberapa hari yang lalu kan aku ketemu lagi di parkiran. Aku bilang kalau aku dipecat setelah beritahu informasi ke mereka. Nah, suaminya tanya, terus apa hubungannya kamu ke rumah atas itu? Kan kamu udah dipecat terus nggak ada hubungannya lagi sama lantai atas. Nah, jadi gini yang Oni itu nawarin aku, daripada aku nggak kerja tapi butuh pemasukan, mau nggak ini bantu investasi uang suaminya gitu. Terus kalau misalnya profit aku dikasih bagian. Nah, makanya kadang itu malam hari kalau misalnya mendekati hari-hari penting, aku ke atas bantuin untuk jual beli sahamnya. Jadi 3 bulan terakhir itu nggak ada pemasukan dari gaji, tapi paling nggak aku ada sedikit profit sharing lah dari pasangan lantai atas. Ya gitu yang sebenarnya kejadiannya. Nah, jadi ternyata istrinya itu bukan selingkuh sama lantai atas atau ada hubungan khusus gitu, enggak. Tapi ternyata itu mereka jadi kenal di sebuah kafe, dan karena terlalu dekat, Mbak Arin ini nggak sengaja ngasih informasi internal yang berdampak ke karirnya gitu. Mas J yang mendengarkan itu tentunya jengkel, tapi di satu sisi juga oke, paling nggak aku jadi tahu apa yang terjadi dan paling nggak tidak ada kesalahpahaman gitu. Dan karena ini bukan hal yang baik ke depannya, J bilang yang kamu nggak ada pemasukan nggak apa-apa, kamu di rumah aja, tapi kamu cari kerja aja yang kayaknya wis kamu jangan lagi ada hubungan sama pasangan lantai atas, oke? Apalagi pekerjaan kamu ini kan membutuhkan kepercayaan, dan juga kalau kamu kerja ke depannya nggak perlu lagi ada kejadian kayak gini. Jadi kamu cari kerja aja dan aku bisa maafin apa yang terjadi. Makasih ya udah diberitahu. Nah, sehingga masalah antara Jay sama Arin ini terkesan udah selesai. Nah, 4 bulan setelah itu ternyata Mas Jay lagi-lagi pergi ke kantor detektif swasta. Detektif swastanya bingung. Loh, Mas kok balik lagi Mas? Kan kemarin udah selesai kita bantu. Mas Jay bilang kayak gini, Kak, jadi kemarin tuh memang udah jelas istri saya nggak selingkuh, nggak ada masalah, cuman masalah pekerjaan aja. Tapi akhir-akhir ini istri saya agak aneh. Memang dari waktu itu sampai sekarang istri saya masih belum berhasil mendapatkan pekerjaan baru. Nah, karena nyari kerja susah, saya bilang gini ke istri saya, yang daripada kayak gini, kenapa kita nggak coba bikin anak aja sih yang nanti kalau kamu udah kerja nanti malah susah untuk punya anak kan? Toh kamu masih nggak ada kerjaan, cobalah yang bikin anak, siapa tahu kita diberkati. Dan istri saya, iya aja, tapi agak aneh Pak. Detektif swastanya tanya, aneh kenapa Pak? Setelah saya cek, ternyata istri saya itu minum obat kontrasepsi. Padahal ke saya bilang kalau dia setuju mau punya anak. Jadi bilangnya mau punya anak tapi minum obat kontrasepsi. Terus nggak tahu kenapa istri saya itu agak beda Pak. Ngomongnya juga agak dingin. Nggak kayak dulu Pak. Kayak orangnya beda. Saya nggak tahu apa masalahnya tapi agak beda Pak. Mungkin bisa dicek nggak Pak? Istri saya itu mungkin terkait masalah kayak atau kenapa gitu. Bisa nggak Pak? Saya kan kerja Pak. Jadi saya nggak bisa ngikutin istri saya kemana aja. Mungkin kalau Pak detektif kan memang pekerjaannya ini. Bisa dicari tahu nggak Pak? Detektif swasta akhirnya mulai mengikuti gerak-gerik istrinya selama 10 hari ke depan. Dan setelah 10 hari diikuti, detektif swasta menghubungi Mas J. Mas J disuruh datang ke kantor detektif swasta. Lalu detektif swastanya bilang kayak gini, Pak J, setelah kita ikutin 10 hari, kita udah nemukan Pak alasannya kenapa istri Bapak agak beda. By the way, kita perlu klarifikasi. Bapak betul, pernikahan Bapak itu pernikahan Excel. Nah, di sini mungkin boleh banyak tanya, pernikahan Excel itu apa Mas? Nah, Excel yang dimaksud di sini adalah Microsoft Excel. Boleh ngerti ya, atau Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, mungkin boleh bingung, Excel ini apa maksudnya? Jadi, lumayan banyak pasangan-pasangan di Korea, maksudnya termasuk aku dan juga mungkin boleh yang suka membudget pengeluaran ataupun pemasukan rumah menggunakan Microsoft Excel. Ini sangat normal. Masalahnya, pasangan Excel
Excel ini ataupun pernikahan Excel yang dimaksud di Korea adalah pernikahan yang sangat-sangat diperhitungkan, sangat-sangat adil gitu. Jadi dari saat mereka mempersiapkan pernikahan, mereka itu udah menggunakan Microsoft Excel untuk sebuah keadilan, ataupun sebenarnya bukan keadilan tapi biar equal. Oke, karena menurutku equal sama fair itu agak beda. Adil dan sama merata itu kan beda ya tuh. Nah, mereka ini sangat-sangat equal, bukan fair, oke? Equal, tapi terkesan fair. Karena apa? Dari menikah mereka itu selalu melakukan budgeting dengan sangat jelas. Oke, pernikahan misalnya butuh 30 juta, terus untuk sewa rumah butuh 100 juta. Kamu punya uang berapa? Keluargamu ngasih uang berapa? Nah, ini semua dituliskan di Excel, pengeluaran yang dibutuhkan apa, uang pemasukan dari siapa aja berapa, sehingga mereka ini selalu adil 50-50. Untuk nikah aku punya 100 juta, kamu juga harus punya 100 juta. Orang tuaku ngasih aku 200 juta, orang tua kamu juga harus ngasih 200 juta. Jadi semuanya itu serba adil hingga pernikahan. Dan ini banyak yang tanya di sini. Nah, terus masalahnya apa, Mas? Kan adil. Oke, betul, adil. Ceweknya juga mau ngasih uang, cowoknya juga mau ngasih uang. Apa masalahnya? Nah, Excelnya ini tidak berhenti di sini, tapi berlanjut hingga pekerjaan rumah tangga. Misalnya, pekerjaan rumah tangga ada 20 jenis. Nyuci baju, ataupun masukkan ke mesin cuci, keluarkan dari mesin cuci. Nah, ini semua dituliskan di Microsoft Excel, lalu dibagi persentasenya. Oke, aku yang masukkan baju di mesin cuci, kamu yang keluarkan dari mesin cuci dan ngelipat. Nah, ini benar-benar dibagi merata, selayaknya kayak bekerja di kantor. Semuanya itu di Microsoft Excel. Bahkan untuk pengeluaran beli di supermarket juga di Microsoft Excel. Dan mereka itu mengolah ataupun mengatur keuangan mereka dengan cara seperti ini. Misalnya si suami punya gaji 10 juta, misalnya ini, si istri 10 juta, ataupun 8 juta, ataupun 7 juta. Nah, mereka bikin satu rekening, oke, per bulannya kita masukin uang 3 juta di sini untuk pengeluaran bersama. Sisanya, karepmu. Ini udah menjadi budaya mereka. Masalahnya, rekening bersama ini terlalu adil. Misalnya, waktu mereka pergi ke supermarket, ceweknya ini, Arin ini beli produk kewanitaan. Suaminya bakal bilang, loh, ini kan bukan untuk kepentingan bersama, kamu bayar pakai uang kamu sendiri. Jadi, mereka pergi ke supermarket, itu ada barang yang dibeli menggunakan uang bersama, ada yang harus dibayarkan menggunakan rekening masing-masing. Jadi misalnya ke supermarket, makanan, rekening bersama. Cowoknya mau beli apa harus pakai uang cowoknya sendiri. Istrinya mau beli apa pakai uang sendiri. Jadi saking perhitungannya, produk kewanitaan pun istrinya disuruh bayar. Loh, yang ini kan kebutuhan kamu, aku kan nggak pakai, ya wis kamu yang bayar. Istrinya nggak terima, bilang, ya udah kalau gitu kondom kamu yang beli, ya wis aku yang bayar. Jadi segitu perhitungannya. Bahkan di saat mereka pergi mengunjungi orang tuanya, misalnya hari itu mereka pergi ngunjungin orang tua si cowok atau si Jae yang nyetir, Jae yang beli hadiahnya pakai uangnya sendiri, Jae yang membayar biaya yang dibutuhkan selama perjalanan. Nanti giliran pergi ke rumah orang tua istrinya, yang nyetir juga harus istrinya, biaya pengeluaran di situ juga istrinya. Jadi semuanya itu benar-benar diperhitungkan segitunya. Nah, tapi ini mulai menjadi masalah setelah mereka menikah dan melanjutkan karir. Oh, iso ngono ya ceritanya, Mas. Nah, setelah nikah, Jae naik jabatan. Karena biasanya, ini coba Popolo cek sama tim HR di perusahaan Popolo, biasanya tim HR itu suka sama cowok yang udah menikah. Karena biasanya kalau udah menikah, mereka itu bukan lebih semangat kerjanya, lebih loyal. Karena kecenderungan cowok-cowok yang udah menikah itu tidak pindah tempat kerja, karena mereka membutuhkan pendapatan yang stabil. Jadi biasanya cowok-cowok yang udah menikah itu diberi lebih banyak tanggung jawab, yang berarti mereka itu bisa naik jabatan dan gajinya juga ikutan naik. Sedangkan untuk perempuan setelah nikah, kalau mereka ada rencana untuk melahirkan anak, aku nggak tahu kalau di Indonesia gimana, tapi kalau di Korea itu biasanya mulai dikeluarkan dari proyek-proyek penting, yang berarti naik jabatan juga semakin susah, bakal lebih digeser lagi ke departemen yang kurang penting. Nah, kenapa kayak gitu? Karena di Korea itu kalau biasanya udah melahirkan anak, mereka itu bisa mengambil cuti melahirkan anak. Kalau nggak salah itu 3 bulan. Terus nanti bisa cuti untuk merawat anak, itu bisa sampai 1 tahun. Sehingga perusahaan itu merasa terbebani. Jadi bukannya aku membela perusahaan, tapi perusahaan gini, orang ini nggak boleh dipecat. Secara hukum nggak boleh dipecat. Kalau dipecat, ini bisa menjadi masalah besar. Sungguhan, ini aku pernah ngomong sama tim HR yang di Korea sendiri. Mereka bilang, kalau orang melahirkan nggak boleh neko-neko. Jadi mereka mau melahirkan harus dikasih off, gaji juga masih keluar.
tentunya nggak sepenuhnya tapi sebagian. Nanti waktu mereka udah melahirkan anak, mereka ngambil cuti lagi untuk membesarkan anak 1 tahun. Nah, sehingga karyawan ada. Jadi untuk nambah karyawan agak susah. Sehingga mereka cuma bisa mencari karyawan temporari ataupun karyawan kontrak. Tapi biasanya cewek yang udah melahirkan pertama gini, mereka ngelahirkan anak lagi biasanya kecenderungan. Sehingga perusahaan itu bisa dibilang kayak selama 5-6 tahun punya karyawan, tapi karyawannya tidak bisa berfungsi. Nah, sehingga biasanya cewek-cewek kalau mereka udah menikah itu biasanya tidak diberi proyek-proyek penting. Jadi setelah nikah, Jae itu semakin naik karirnya, sedangkan si Arin dia ini ngerasa karirnya semakin turun. Dalam kondisi yang seperti itu, yang berarti cowoknya ini gajinya semakin naik, sedangkan si Arin ini gajinya tidak naik. Waktu mereka pergi ke supermarket beli produk kewanitaan aja disuruh beli sendiri. Sedangkan Arin yang lumayan deket sama perempuan lantai atas ini ceweknya mau beli apa ya suaminya ya belikan. Maksudnya mereka beli ini kebutuhan kita, bukan kebutuhan kamu, bukan kebutuhan aku. Selayaknya suami istri itu bekerja sama. Tapi di keluarganya Arin ini terkesan kayak pekerjaan di perusahaan. Udah gitu selama beberapa bulan terakhir Arin tidak bekerja ini, Arin bisa ngerasakan cowoknya bener-bener tidak melakukan pekerjaan rumah sama sekali. Sekarang karena Arin nggak bekerja 100% kamu. Dan cowoknya itu benar-benar tidak membantu. Udah gitu cowoknya bilang, ayo kita melahirkan anak. Sehingga Arin ini merasa benar tertekan. Aku harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Nanti anak lahir aku yang harus merawat semuanya. Gimana caranya coba? Sedangkan si suami mentang-mentang menghasilkan uang, dia nggak mau membantu pekerjaan rumah tangga. Nah di sini aku nggak tahu kalau di Indonesia cowok-cowok yang udah menikah itu pada umumnya kayak gimana. Karena sebenarnya lumayan banyak rumah tangga yang menggunakan ART. Tapi kalau di Korea jarang banget yang punya ART, dan kalau pakai ART gajinya lumayan mahal sehingga nggak mudah untuk masyarakat biasa itu punya ART. Kayak aku pun, aku meskipun kerja YouTube kayak gini, aku nggak seaktif dulu di Instagram karena aku harus nyuci baju, aku harus nyuci piring, nyiapin makanannya Ruel, makananku sama Jinet. Nah Jinet harus ngerawat anak juga. Aku pun juga ngerawat anak, tapi Jinet ngerawat anak lebih banyak. Udah gitu Jinet juga harus ngelipat baju. Jadi aku pun di rumah itu punya pekerjaan masing-masing, dan ini benar-benar mengambil banyak waktu. Dan di rumahku ya, untuk aku sama Jinet itu nggak masalah siapa yang menghasilkan lebih, siapa yang punya pendapatan lebih banyak. Pekerjaan rumah ya tetap pekerjaan rumah. Aku pun sebisa mungkin tak lakukan sebisa mungkin. Jinet pun melakukan sebisa mungkin. Bukan masalah siapa yang menghasilkan lebih banyak atau siapa yang punya pendapatan. Tapi kalau aku ada pekerjaan penting, tentunya Jinet ya berusaha bantu. Ya memang ada kayak gitu. Tapi dikarenakan pernikahan Excel yang sudah aku ceritakan ini, lumayan banyak pasangan suami istri ketika mereka mau punya anak, equalnya ini jadi hancur. Bisa dibilang si istri itu benar merasa terbebani dan mereka memilih untuk tidak punya anak, bahkan memilih cerai. Dan ujung-ujungnya pembicaraan mereka berakhir seperti ini. Si cewek bilang, coba kamu lihat, pasangan lain loh nggak kayak kita. Kita semuanya segala mau dibagi rata. Aku lihat pasangan-pasangan di sekitarku, ya mereka saling membantu. Mereka mau beli apa juga beli bareng. Kita semuanya harus dibagi. Ini uang kamu, ini uang kamu, ini uang kita. Semuanya diperhitungkan. Sampai aku mau beli produk kewanitaan aja disuruh beli sendiri. Lalu cowoknya malah bilang kayak gini, oh jadi kamu pengennya ini tak, kita ngumpulin uang bersama untuk beli barang-barang mahal biar kamu lebih nyantai gitu tak. Nah si cowok malah bilang kayak gitu. Dan mendengar itu si Arin bilang kayak gini, iya aku ya pengen kayak gitu. Bayangin, aku punya suami, tapi untuk beli produk kewanitaan aja disuruh beli sendiri. Ya tentunya aku ngiri sama suami-suami lain yang rela belikan barang ataupun belikan hadiah buat istri. Dan mendengar itu, si Jae bilang kayak gini, nah terus, aku ya apa? Masa aku kerja, aku nyari uang, tapi aku juga disuruh melakukan pekerjaan rumah tangga? Kan nggak adil. Masa aku melakukan semuanya? Lah terus, ngapain aku kerja? Si Jae bilang seperti itu, dan menurutku ini pernyataan yang benar-benar melewati batas. Setelah itu, akhirnya mereka memutuskan untuk cerai dan menjalani hidup mereka masing-masing. Pol-pol, swindler kali ini sampai di sini bukan masalah perselingkuhan atau gimana, tapi ini satu hal yang sangat umum di Korea karena zaman sekarang kehidupan itu sangat ketat, inflasi juga sangat mengejar kita, sehingga kemampuan untuk menghasilkan uang itu sangat penting, dan tentunya semua orang pingin adil, kita nggak mau dirugikan. Oke, tapi namanya menikah sebenarnya kan bukan memperhitungkan siapa yang lebih untung atau siapa yang lebih rugi, melainkan saling membantu biar satu keluarga ini bisa mencapai satu titik ataupun goal yang mereka harapkan, yaitu hidup bersama atau bahagia bersama dengan anak, ataupun mencapai sebuah kehidupan yang mereka impikan
bersama. Tapi kalau kehidupan pernikahan Excel ini memang terkesan sangat adil, tapi kalau kita lihat baik-baik, namanya cinta itu nggak pernah bisa adil. Bayangkan cinta dari orang tua kepada anak, selalu nggak bisa adil. Ada satu pihak yang ngasih lebih, ada satu pihak yang menerima lebih. Tapi ada kalanya juga pihak ini yang nantinya memberikan lebih lagi. Jadi pernikahan yang adil itu terkesan sangat menggiurkan. Tapi sebenarnya yang namanya cinta itu nggak pernah bisa kita bagi menjadi dua yang sama persis. Selalu berbeda dan ada kalanya yang satu lebih besar dan ada kalanya juga ini berbalik. Kayak gitu. Oke, Pol-Pol, video kali ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.